Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seller Tutorial. Di sini ada masnya yang bawa iPhone 11. Ini ada dua garis ya. Ini biar diceritain sama masnya awal mulanya ini gimana mas? Ya, mungkin pertama karena menurut saya karena jatuh kurang lebih 2 meteran mas. Kalau menurut aku jatuh atau 1,5 meter jatuh. Mungkin posisinya ke layarnya ke lantai. Nah posisi awalnya nggak sampai full, cuma bagian sisi kiri. Mungkin seberapa dari layar kiri itu. Kemudian lama-lama 3 hari 2 hari berjalan. Sekarang hingga full sampai sekarang. Awalnya satu helai, satu line, satu garis. Kemudian bawahnya ikut juga ikut jalan juga, tinggal jadi dua garis. Itu selang berapa bulan mas muncul tambah dua garis? Sebenarnya agak lama, mungkin 2 hari waktu itu, 2 hari udah sampai full. Oke, ini masnya dari mana mas? Dari Sidoarjo saya. Sidoarjo, datang langsung ke Juwana Pati Jawa Tengah, minta langsung jadi dan ditungguin sekaligus lihat proses pengerjaannya. Ini ada dua garis yang jelas, hitamnya jelas ya. Ini ada sedikit agak bintik-bintik kecil. Ini kalau kelamaan biasanya langsung ikut melambat full. Jadi kalau teman-teman yang dapat kerusakan seperti ini, itu jangan dibiarin selama mungkin. Biasanya langsung menyebar ke mana-mana. Oke, langsung saja untuk prosesnya biar masnya segera pulang. Oke teman-teman, jadi sebelum kita lanjut untuk di tutorial, saya coba untuk kasih keterangan sebentar. Jadi sebelumnya beliau sudah konsultasi WhatsApp via WhatsApp sebelum perjalanan ke sini juga, dan sudah konsultasi, yaitu untuk kerusakan LCD iPhone 11 ini yang bergaris itu awalnya seperti ini teman-teman. Di pojok atas kiri itu hanya sedikit dan kecil, dan selang beberapa hari sekaligus langsung seketika jadi lurus full ya teman-teman. Jadi ada dua garis, dan kita akan lanjut untuk proses mengerjakan karena beliau itu kepengen langsung jadi dan ditunggu, sekaligus kepengen melihat proses secara langsung untuk proses pengerjaan bagaimana cara menghapus garis hitam di iPhone 11 ini. Oke, jadi sebelum saya kerjakan, saya coba untuk cek lebih detail. Ini untuk di bagian turtonya masih aktif ya teman-teman. Untuk kontras layar masih bisa diatur dengan normal, serta untuk fungsi dari touchscreen itu masih bisa berfungsi dengan normal. Sebelum kita kerjakan, kita setting dulu untuk kontras layar agar tidak redup otomatis. Jadi ada settingan dulu, yaitu kunci layar usahakan jangan disetting ya teman-teman. Jadi jangan sampai layarnya redup otomatis atau terkunci otomatis. Kita matikan dulu infonya sebelum kita kerjakan. Kita buka dulu di bagian skrup dan kita hangatkan dulu atau kita panasi dulu menggunakan blower atau alat separator di bagian layar LCD nya. Tujuannya untuk mempermudah pembongkaran teman-teman. Di tahap ini khususnya di bagian pembongkaran LCD harus dilakukan dengan hati-hati, dan kita lepas pelan-pelan untuk LCD dari casingnya. Kita cari celah dulu, jangan dipaksa apabila sulit dibuka ya teman-teman. Kalau dibuka paksa atau sulit dibuka dan dipaksa, nanti bisa menyebabkan LCD nya ikut rusak. Kita buka dulu di bagian skrup, yaitu untuk melepas di bagian penutup fleksibel. Kita lepas dulu soket baterai, baru kita melepas fleksibel LCD dan juga fleksibel touchscreen. Untuk di bagian atas itu ada fleksibel Face ID dan juga speaker atas. Kita buka dulu untuk speaker atasnya dan kita lepas untuk bagian fleksibel Face ID dan juga ada fleksibel mikrofon di bagian atas teman-teman. Harus ekstra hati-hati agar fleksibelnya tidak putus atau tidak robek. Selanjutnya kita lepas untuk memisahkan, yaitu fleksibel touchscreen yang menempel di bagian plat pada pelindung belakang LCD.
Ini juga harus dikerjakan dengan hati-hati saat proses membuka fleksibel teman-teman. Selanjutnya kita lepas untuk di bagian skrup atau penutup kaleng di belakang pelindung LCD ya teman-teman. Oke, setelah kita membuka skrupnya, kita angkat plat belakang LCD dengan hati-hati. Khususnya di bagian bawah itu fleksibel LCD-nya nempel ke bagian platnya teman-teman. Setelah kita membuka platnya, kita lanjut untuk proses yaitu pengecekan dulu untuk mengetahui kondisi LCD-nya dan juga kondisi bagian garisnya teman-teman. Oke, perhatikan pada garisnya. Di bagian atas itu ada 2 garis dan di samping pojok atas bagian kiri itu ada sedikit agak kecil-kecil untuk tompel atau flek garis hitamnya teman-teman. Oke, setelah itu kita lepas untuk fleksibel touchscreen agar tidak mudah gerak untuk layarnya, dan selanjutnya kita gunakan tatakan seperti kardus atau sejenisnya. Yang penting jangan berbahan yang keras ya teman-teman. Kita kasih pembatas untuk menghafal titik letak pada garisnya. Oke, selanjutnya setelah kita kasih solasi atau di bagian titik letak garisnya, di bagian belakang LCD juga kita gunakan solasi sebagai pelindung lapisan LCD di belakang. Oke, kita hafalin dulu untuk titik letak pada posisi garisnya, dan kita gunakan untuk cairan minyak kayu putih atau sejenisnya atau baby oil. Tujuannya agar tidak tersendat-sendat atau sebagai pelumah saja teman-teman. Kita gosok dan kita tekan halus menggunakan tisu kering biasa. Dan perhatikan ada perubahan saat kita menekan atau kita gosok atau kita pijit. Itu pasti ada perubahan di bagian flek warna hitam atau bagian garisnya yang mengumpul jadi satu seperti itu teman-teman. Jangan panik, kita tetap dengan metode yang secara manual yang sering saya kasih tutorial, yaitu menekan secara halus dan kita dorong dengan pelan-pelan, yaitu menggunakan tatakan tisu teman-teman. Perhatikan pada letak titik flek warna hitamnya yang sudah ngumpul jadi satu di bagian pojok. Perhatikan sudah hilang untuk di bagian pojok, jadi sisi kanan sudah hilang, serta di bagian sisi kanan kita harus menggosoknya di lain arah ya teman-teman, atau di arah yang berlawanan. Oke, untuk garisnya sedikit agak kemerahan atau hitam sedikit agak kemerahan. Kita hafalin dulu di bagian letak titik garisnya. Kita tetap menggunakan metode yang sama, yaitu dengan cara kita pijit pelan-pelan atau kita urut, yaitu dengan cara kita gunakan tisu kering biasa sebagai tatakan dan kita tekan halus sambil kita dorong menggunakan ujung jari teman-teman. Jika sudah ada perubahan, kita tetap hafalin di bagian letak titik garisnya. Di bagian pojok tadi yang ada 2 sudah hilang, sekarang tinggal 1 garis. Yang di bagian paling atas dekat layar poni atau di bagian dekat lubang kamera depan. Oke, jangan lupa untuk menggunakan cairan seperti minyak kayu putih sebagai pelumas agar tidak tersendat-sendat teman-teman. Sudah ada perubahan saat saya mendorong dari bawah ke atas ya teman-teman. Kita pelan-pelan saja, santai, jangan buru-buru, agar di bagian flek warna hitam atau garisnya itu pelan-pelan akan hilang saat kita mendorong menggunakan metode dengan cara memijit atau kita tekan secara halus sambil kita dorong. Sudah agak hilang di bagian pojok atas dekat layar poni, tinggal sedikit. Kita coba untuk pelan-pelan kita dorong dari bawah ke atas teman-teman. Ini sengaja video saya percepat agar tidak kepanjangan untuk durasinya teman-teman. Oke, kita cek kembali setelah kita gosok dari bawah ke atas. Sudah hilang di bagian letak dekat layar poni, dan untuk di bagian ujung yaitu dekat notifikasi baterai masih ada flek warna hitam kemerahan yang masih ada kelihatan yang kecil ya teman-teman.
Kita coba untuk selesaikan, tinggal sedikit lagi dengan posisi yaitu berlawanan arah teman-teman, yaitu sesuai letak titik pada flag warna hitamnya. Kita dorong pelan-pelan dari ujung bawah sampai ke ujung atas. Oke, kita tekan secara halus sambil kita dorong pelan-pelan teman-teman. Kita cek kembali. Oke, perhatikan pada notifikasi baterai yang ada di bagian pojok atas, yang tadi ada flag warna hitam kemerahan. Alhamdulillah sudah hilang total teman-teman. Kita cek lagi di bagian seluruh atas LCD yang awalnya itu ada garisnya. Sekarang sudah hilang total dan flag warna hitamnya tidak kelihatan lagi dan menghilang secara permanen teman-teman. Oke, untuk pengerjaannya alhamdulillah sudah sukses. Dari seluruh layar LCD itu sudah tidak ada garisnya. Yang awalnya bergaris 2 yaitu di bagian ujung atas dan sudah kembali bersih dan tidak ada flag warna hitam ataupun kemerahan ya teman-teman. Jadi apabila ada pertanyaan yang mungkin masih penasaran apakah bisa hilang permanen atau kemudian hari bisa muncul lagi untuk flag garis atau tombel yang bergaris hitam teman-teman, saya selalu menjawab insya Allah hilang permanen. Jika tidak hilang permanen atau suatu saat keluar garis kembali, otomatis yang punya handphone yang sering saya bikin tutorial atau saya upload di konten YouTube saya, otomatis beliau akan ikut komentar teman-teman. Jika itu kalian ragu, apabila ragu kalian bisa membuktikan sendiri untuk pengerjaan seperti yang saya kasih di tutorial. Jika kalian tidak berani dan tidak berani resiko juga, karena jika salah pengerjaan itu bisa fatal dan bisa menyebabkan harus penggantian LCD. Otomatis untuk penggantian LCD yang original itu sangatlah mahal teman-teman. Banyak pelanggan saya yang sudah konsultasi di service center itu untuk LCD iPhone 11 harga LCD yang original itu bisa mencapai sekitar 2 juta, mungkin bisa lebih teman-teman. Dan ada juga yang menanyakan untuk kualitas LCD yang kualitas KW namun cukup bagus atau bisa dikatakan KW kelas 1A atau A1 atau kualitas intinya kualitas KW yang lumayan bagus teman-teman. Itu saja masih di angka sekitar 1 juta. Apabila kepengen penggantian LCD sendiri menggunakan LCD yang KW, otomatis turtun akan off atau tidak bisa berfungsi dan harus di copy paste menggunakan alat untuk memindahkan turtun dari LCD ori ke LCD yang baru teman-teman. Udah selesai untuk pengerjaan dan saya tes itu turtun masih aktif ya teman-teman, karena masih menggunakan LCD yang original. Alhamdulillah di bagian flag atau garis hitam yang ada di bagian atas sudah hilang total dan LCD-nya sudah kembali bersih teman-teman. Jadi tanpa harus kita mengganti LCD yang baru, karena banyak sekali yang komentar di konten yang sebelumnya atau di konten yang bulan sebelumnya itu banyak komentar, yaitu di kalau nggak salah iPhone XR saat saya mengerjakan itu banyak komentar yang ada juga yang menjawab itu flag atau garis hitamnya itu hilang sendiri teman-teman. Belum tentu hilang sendiri, bahkan bisa semakin merambat banyak atau semakin parah. Semua tergantung dari proses pemakaian atau perawatan handphone itu sendiri teman-teman. Jadi intinya apabila hilang sendiri ya syukur alhamdulillah, mungkin itu hanya kebetulan, karena mungkin suatu saat nanti bisa keluar garis kembali dengan posisi yang letaknya sama. Apabila ada flag warna hitam yang muncul yang beda posisi atau keluar garis berbeda bentuk, itu besar kemungkinan LCD harus wajib segera diperbaiki. Apabila telat sedikit untuk perbaikan, nanti hasilnya akan bisa
semakin banyak dan semakin parah untuk garis atau flek warna hitamnya teman-teman. Oke, untuk infonya sudah jadi, biar dites sendiri sama beliau. Oke, sudah jadi Mas. Terima kasih Om, mantap. Bentar. Ini Face ID-nya biar diaktifkan sama beliau. Coba Face ID-nya aktif atau enggak? Oke, semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.